Saya pun juga nggak nge-apply, dan akhirnya ada yang nawarin di LinkedIn, Mas. Hmm. Gitu. Ada yang nawarin, mau nggak ini gitu. Hmm. Gitu saya cek, oh kok bidangnya kok finansial ya gitu. Itu di perusahaan sekarang berarti Mas ya? Iya, di Yang ini perusahaan ya. sekarang. Sebenarnya itu apa sih Mas tugasnya Mas? Kok bisa ada perlu HSE gitu di keuangan tuh seperti apa gitu Mas? Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kita bersyukur banget di podcast kita kali ini kita kedatangan Mas Indra. Nah, Mas Indra ini akan sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau, terutama pekerjaan beliau yang saat ini sedang digeluti nih. Pastinya fokusnya tetap ke HSE ya. HSE cuman sekarang agak berbeda adalah karena industrinya lain. Mungkin kalau pandangan teman-teman industri itu yang kerja di lapangan, yang fokus langsung iniin bahaya gitu. Nah, di sini ada sedikit pandangan posisi HSE yang menarik dari Mas Indra. Nah, nanti kita akan diskusi itu. Selain itu juga sedikit informasi, Mas Indra juga nih memiliki pengalaman yang luar biasa juga di HSE. Beliau sebelumnya pernah kerja di pertambangan, bahkan sudah menduduki posisi yang cukup tinggi Mas ya, yang sudah mengisi di posisi manajemen. Nah, nanti kita akan berbagi tips juga ya. Kita mungkin akan bertanya juga sama Mas Indra, kira-kira apa sih tips-tips yang bisa diberikan buat kita semua, seperti itu. Oke, langsung aja Mas Indra, tadi sedikit perkenalan Mas. Ya. Sebelum sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Mas nih udah hadir di podcast kita. Kalau boleh tahu Mas, sekarang tinggal di mana Mas Indra? Saya sekarang tinggal di Bekasi udah setahun ini. Tinggal di Bekasi, berarti work from home Mas? Bekasi. Sekarang lagi Work from home, betul. Work from home udah hampir berapa bulan ya? Ya, sesekali masuk sih. Kemarin sempat masuk buat ngurusin vaksin gitu. Jadi ya tahu sendiri kalau HSE pasti kita juga ikut lah dalam apa namanya apa namanya kepanitiaan vaksin ya, kepanitiaan Iya, vaksin yang ikut yang VGR tuh Mas, vaksin gotong iya, royong gitu. iya. Selebihnya sih kita sih WFH sih selebihnya. Oke. Ya karena itu Mas ya, mungkin teman-teman yang lain personil HSE juga kenapa kita ngurusin vaksin ya salah satunya karena ada health-nya itu Mas ya di Setuju, departemen kita betul. ya. Jadi Betul health, Kak. safety, environment bukan cuma safety doang, tapi ya ada aspek health juga yang harus kita kelola gitu Mas ya. Nah Betul. kalau boleh tahu Mas, sedikit dong Mas biar ada gambaran nih teman-teman kita nih. Boleh diceritain nggak Mas dari mungkin sedikit pengalaman karir nih. Mas Indra dulu waktu kuliah, kuliah kan di K3 juga Mas ya? Iya, ketiga. Background-nya. Oke. Terus kuliah, Iya. terus lulus langsung kerja di K3 dulu atau mungkin sempat kerja di bidang lain? Itu boleh diceritain dulu nggak Mas? Mungkin. Oh, oke oke. Bisa dimulai nih. Boleh, langsung aja Mas. Ya, jadi saya kuliah di Universitas Airlangga. Waktu itu ngambil Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Oke. Jurusannya ngambil ketiga. Kalau mau jujur sebenarnya saya itu waktu SMA nggak ngerti tuh, itu FKM-nya apa ya gitu. Mau Mm-mm. jadi apa gitu kan, Kesmas gitu kan. Mm-mm. Eh, Sampai pada suatu hari itu mantan pacar kakak saya waktu Oh. itu tuh di FKM gitu dibilang. Oh ini yang teman-teman gue kerjanya udah ini nih, ada yang di Dubai, ada yang di mana gitu, nggak percaya kan kerja apa memang gitu. Ya udah saya iseng buat apa namanya apply di situ di UNER, tapi nggak nomor pertama, nomor dua gitu. Yang pertamanya Mm. kalau nggak salah industri gitu. Mm-mm. Itu yang kedua terima. Begitu saya masuk ternyata memang alumnusnya kerjanya kayak di sebangsa oil and gas kayak gitu gitulah, oil and Oke. gas. Nah begitu masuk semester berapa ya, semester 3 atau semester berapa itu baru ada fokus K3 gitu kan. Nah Oke. di situ barulah saya tahu oh kayak seperti ini gitu. Tapi kita masih masih belum belum tahu nih kerjaannya aktual di lapangan seperti apa. Nah itu baru saya ketahui waktu saya magang gitu. Nah, waktu itu magangnya di Gresik kalau nggak salah, ya di Gresik ya. Heeh. Fabrikasi kalau nggak salah, fabrikasi besi itulah. Berarti Oh dulu Mas, seperti ini. waktu kuliah dulu, waktu awal kuliah nggak tahu ya bakal ke K3 itu nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuma yang saya heran, yang daftar tuh banyak banget gitu. Ini Hmm. ngapain ya? Gitu. Yang daftar banyak banget. Kalau nggak salah kalau di Hmm. UNER tuh
nomor 2 setelah FK ya saat itu. Waktu Oke. saya lulus itu nomor 1 malah kalah FK. Gitu. Favorit ya berarti ya? Iya malah nomor 1. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui sebenarnya FKM itu banyak banget ya jurusannya ya. Salah satunya adalah K3 ya. Saya waktu itu di K3. Waktu magang itu sebenarnya agak shock dengan culture-nya. Jadi kita tuh kayak dimusuhin gitu waktu magang gitu. Dimusuhin, K3-nya udah dimusuhin, habis itu kita masih pakai apa ya? Alma mater kan. Kalau magang kita pakai alma mater saat itu. Ya semakin disepelekan kan gitu. Ya di situ saya masih bingung. Ini salah jurusan nggak ya gitu kan. Sudah awalnya gitu. Setelah itu nanti saya terangin lagi yang masalah ini. Kemudian setelah magang, saya sempat dapat beasiswa itu pertukaran belajar di Thailand, di University Chulalongkorn namanya. Chulalongkorn University, tapi jurusannya bukan K3, tapi HI. Hubungan internasional. Dan itu cuma sebentar, itu non degree gitu, semacam berapa bulan gitu, 6 bulan, sekitar 6 bulan gitu. Begitu lulus, saya iseng apply ternyata keterima di suatu perusahaan namanya PLTU gitu. Tapi dia hanya project maintenance kalau nggak salah, maintenance gitu. Itu di Indonesia Mas atau tadi yang di Thailand? Enggak, di Indonesia, di Bangka Jawa Bali kalau yang tahu di Python sana. Oke, itu udah lulus atau masih kuliah tuh statusnya? Itu kalau nggak salah itu saya masih belum wisuda kayaknya. Oke. Wisuda ya. Belum wisuda. Tapi project cuma 3 bulan, saya coba ambil. Nah, disitulah saya baru lihat loh, kok beda sama tempat saya magang gitu. Di situ kita tuh benar-benar di apa ya, benar-benar diikuti lah, dihargai. Yang membedakan adalah bagaimana kita membuat sistem manajemen yang baik dan bagaimana pendekatan kita kepada karyawan itu sendiri. Kalau kita menganggap karyawan itu lu salah, dan itu nggak akan dapat respect gitu dengan karyawannya gitu. Dan akhirnya itu culture yang buruk, culture yang nggak ngerti K3, culture itu akan terus-terusan seperti itu gitu. Akan lebih baik kalau kita ngajak ngobrol, kalau mau spend duit sedikit ya ngajak kopi lah gitu. Sebenarnya salah satu kuncinya itu sebenarnya di antara kelompok itu biasanya ada satu orang yang benar-benar ini pengalaman ya, ini nggak tahu yang lainnya, ada yang benar diikuti sama dia di antara karyawan itu kita ajak jadi teman gitu. Dan akhirnya yang lainnya pun juga jadi ikut. Itu sih pengalaman yang kemarin dari kontrak itu saya coba iseng apply lagi di tambang gitu, suatu tambangnya pun saya nggak kenal awalnya gitu. Dan akhirnya terima ya, yang itu baru tetap ya. Yang pertama saya di Tenggarong, itu Sungai Tenggarong itu di Selerong ya. Itu saya dipindah di daerah Sungai Pinang, Martapura. Setelah itu ada rezeki pindah ke gold mining 7 Bukit di Banyuwangi. Kemudian pindah lagi ke KPC. Sebut merek nih. Nggak apa-apa Mas. Kalau ini ya di Bengalonnya. Ya, di Bengalonnya. Setelah itu pindah lagi ke Tanjung Redep, tambang di Tanjung Redep sana, Berau. Pada saat saya di Berau, saya menikah. Baru tuh saya kepikiran, aduh ini gimana ya gitu. Itu akan dialami oleh semua orang gitu. Gimana ya itu. Sedangkan calon istri saya saat itu yang sekarang jadi istri itu bekerja di salah satu kementerian di Jakarta. Yang ya itu, apalagi di tempat saya waktu di Berau itu cutinya bukan yang roster ya, jadi ya saya bimbang gitu. Working hours gitu Mas ya, Senin sampai Jumat gitu maksudnya? Iya, Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Tapi memang kita dikasih kesempatan buat cuti dan site visit gitu 6 bulan sekali gitu. 6 bulan site visit, 6 bulan berikutnya kita cuti 12 hari. Tapi setiap 6 bulan Mas ya? Iya, saya sempat survive itu cuma berapa bulan, 1 tahun nggak survive setelah nikah. Saya waktu itu ada ini kalau nggak salah promo Sriwijaya Air itu, yang 12 juta setiap hari kita bisa terbang kapanpun. Ya saya ikut beli itu dan saya 2 minggu sekali lah pulang ke Jakarta. Tiap 2 minggu sekali itu capeknya minta ampun. Dan saya ada keinginan buat punya anak ya saat itu ya. Tapi begitu
dijalanin ternyata sama aja capek Mas gitu kan. Mm. Bolak-balik capek, Iya. dan ternyata eh, saya belum apply, tahu-tahu ada yang nawarin di LinkedIn gitu. Ini the power of LinkedIn gitu. Oke, iya. Jadi di LinkedIn ada yang nawarin salah satu perusahaan tambang juga di Jakarta untuk posisi yang saya rasa bagus banget nih gitu. Dan penempatannya juga oke. Saya coba interview, alhamdulillah lolos, dan saya resign dari Brau itu pindah ke Jakarta, tempatnya di Pondok Indah gitu. Oke. Di Pondok Indah. Nah, sampai di Pondok Indah, kegalauan muncul lagi karena ternyata lalu lintas Jakarta ini nggak seperti di kampung saya di Surabaya, Oke. macet gitu. Sedangkan istri saya tuh di Jakarta Pusat. Kalau mau berangkat bareng, rumah kita di Bekasi, bayangin aja gitu, gimana, sama aja capek gitu Mas. Saya pun juga nggak nge-apply, dan akhirnya ada yang nawarin di LinkedIn Mas. Gitu. Ada yang nawarin, mau nggak ini gitu. Saya nggak tahu ini apa, ini perusahaan apa. Gitu saya cek, oh kok bidangnya kok finansial ya gitu. Itu di perusahaan sekarang berarti Mas ya? Iya, di Yang ini perusahaan ya. sekarang. Lokasinya di Jakarta Pusat lah. Di Jakarta Pusat. Nah, ini dekat banget kalau sama kantor istri saya. Gitu. Oke. Saya coba interview di sana. Terus dia bilang, oh standarnya ini, dan kita memang memang menerapkan HSE juga. Tapi istilahnya bukan HSE, tapi ISS namanya, Environmental Social Safeguard, istilahnya itu. Itu kalau di bidang financial services, kayak gitu. Oh ya udah, saya coba baca. Ya jujur aja sebenarnya kalau secara standar korporasi itu memang kalau di tambang beda banget lah ya. Kalau di tambang kita sangat detail ya. Kalau di sini belum terlalu, dan kayaknya ke depannya bisa seperti itu. Gitu. Karena untuk standar ketiga, kalau kita lihat di korporasi kayak semacam gedung ya kan sepertinya risikonya nggak terlalu tinggi ya. Beda dengan kita seperti di tambang oil and gas atau construction seperti itu. Oke, Mas Indra, maaf sedikit. Berarti tadi kan Mas Indra mulai karir berarti dari PLTU dulu ya, proyek PLTU tadi sebelum lulus, terus udah dari itu fokus lebih lama sebenarnya di pertambangan tadi Mas ya? Iya, di pertambangan, di site sampai dengan ada kesempatan di Jakarta di HO-nya lah ya, di head office-nya ya. Iya. Nah, terus sekarang pindah ke perusahaan pembiayaan tadi di keuangan. Sebenarnya itu apa sih Mas tugasnya Mas? Kok bisa ada perlu HSE gitu di keuangan itu seperti apa gitu Mas? Ya, kalau kita merujuk ke PP 50, itu kan sebenarnya seluruh perusahaan kan wajib ya. Ini mungkin kalau ada orang-orang dari perusahaannya harus dengar ya. Kita semua ini wajib loh, ada menerapkan yang namanya sistem manajemen K3. Tapi memang ada syaratnya, dengan karyawan yang minimal kalau nggak salah 100 ya. 100 orang. Untuk karyawan yang minimal 100 orang, dan kurang. kalau enggak ya risikonya yang risiko tertentu gitu. Iya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan di Jakarta, ya mau itu di bidang asuransi, mau di bidang apa, itu saya yakin tuh di atas 100 gitu. Dan dia tuh harus sebenarnya gitu ya. Ini mau reminder aja ke semua perusahaan sebenarnya. Nah, kalau yang di perusahaan saya memang pertama ya itu, secara peraturan memang itu dibutuhkan HSE kan. Karena kita harus melaporkan ya kan tiap 3 bulan sekali harus adanya P2K3 gitu dari situ. Itu secara korporasi. Yang menarik ini yang di luar korporasi sebenarnya. Karena kita itu memberikan suatu pembiayaan atau pinjaman gitu ke ke perusahaan sektor-sektor yang dianggap bermanfaat bagi SDGs, Sustainability Development Goals gitu. Ada beberapa exclusion list untuk perusahaan-perusahaan yang tidak dapat kita biayai, seperti contohnya ya kayak senjata gitu, kayak pabrik senjata gitu kita enggak. Tapi untuk yang lainnya gitu, kalau yang apa ini yang berdampak kepada lingkungan atau masyarakat itu kita tidak membiayai seperti itu. Itu ada exclusion list, ada cukup banyak sih sebenarnya di pedoman gitu ya, exclusion list gitu. Nah di perusahaan kerjaan di luar korporasi ini yang menarik karena kita melakukan kajian sih setiap perusahaan. Ya, kita ambil contoh ya. Jadi ada perusahaan ini yang mengajukan suatu pembiayaan. Perusahaan ini apa aja sih? Bisa BUMN, bisa BUMD, bisa swasta, bisa pakai nama daerah, pemerintahan.
seperti juga bisa gitu. Semuanya kita bisa biayai asalkan tidak masuk di dalam exclusion list. Itu kegiatannya. Nah, dari kegiatan itu yang dari misalnya nih saya mau bangun misalnya apa ya? Rumah sakit gitu. Nah, perusahaan ini mau bikin rumah sakit di sini gitu. Dia ajukan ke kita biayanya sekian gitu. Oke. Nah, tugasnya kita tim ISS adalah melakukan kajian, membuat kajian ke dia. Jadi kita minta dulu data-datanya dia. Nah, kajiannya itu apa aja? Ini saya ambil contoh dulu biar nggak salah ya. Jadi di ISS itu ada 10 prinsip. 10 prinsip. Dari mana 10 prinsip ini? Itu kita ambil dari International Finance Corporation atau IFC, subsidi private financing-nya World Bank gitu. Itu ada 8 standar, 8 prinsip. Ya kalau kita lihat di prinsip sama lah kayak SMKP, SMK 3 ya gitu. Kemudian ada tambahan 2 prinsip yaitu Green Climate Fund, GFC gitu. Nah, prinsipnya itu apa aja sih, Mas? Itu ada 10. Yang pertama itu kita menilai pengelolaan risiko dan dampak lingkungannya gitu. Kita cek izin lingkungannya udah ada belum gitu. Dari dokumen dulu deh, dokumen lingkungan dulu deh. Dia pakai apa sih? AMDAL, UPL, SPPL, atau apa? Kayak gitu. Izin lingkungannya ada nggak? Kalau misalnya belum ada, ya berarti itu akan masuk ke CAP atau Corrective Action Plan gitu. Kemudian yang kedua adalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan kita cek apakah dia ini karyawan, ya simpelnya aja lah karyawan ini sudah di BPJS-in belum gitu. Sudah ikut BPJS belum seperti itu. Atau masalah penggajiannya apakah sudah fair gitu sesuai dengan UMK seperti itu. Sampai segitunya gitu di sini. Kemudian yang ketiga ada pencegahan dan pengurangan polusi gitu. Bagaimana dia mengelola limbah B3, bagaimana dia mengelola GRK, bagaimana dia mengukur emisi gitu. Itu harus ada di perusahaan itu. Kemudian artinya kalau pengelolaannya belum baik tadi, Mas, artinya kalau pengelolaannya belum baik atau nggak sesuai standar yang ditetapin sama perusahaan Mas sekarang, artinya nggak dapat Mas ya pembiayaan ya? Ya, itu bisa menjadi bahan untuk nggak dapat. Oke. Berarti Mas, kalaupun misalnya dia bilang nggak ini, biasanya dia akan bilang gini, oke, kasih saya tenggat waktu sekian gitu. Oke, kita tunggu dulu gitu. Dia memenuhinya. Oke, berarti Mas kalau bisa dibilang agak-agak mirip sama CSMS Mas ya? Bener nggak Mas? Kalau CSMS kan kayak perusahaan pemilik lahan ingin mempekerjakan kontraktor gitu ya. Kalau di tambang atau di oil and gas misalnya atau di konstruksi ada pemilik lahan, penjaga kontraktor, dia pengen lihat dulu kontraktornya itu memenuhi syarat nggak. Akhirnya adalah namanya kontraktor safety management system gitu ya. Jadi agak-agak mirip kayak gitu Mas ya? Agak mirip, dan CSMS-nya pun juga terkadang kita juga review gitu. Jadi kadang-kadang kan suatu perusahaan ini yang ngerjain siapa nih, kontraktor A gitu. Lihat dulu dong, dia punya nggak pedoman ketiganya, kayak gitu. Jadi kita sampai ke prinsip keempat ya. Jadi prinsip keempat itu ada HSES, keselamatan kerja, lingkungan, dan keamanan. Di situ ada gitu. Nah di sini kita bisa pelajari. Dia mau nggak mau harus ada P2K3. Dia mau nggak mau ada pedoman manual, emergency response plan itu juga harus ada kayak gitu. Nah, tapi kita cek dulu kalau memang dia perusahaannya cuma di bawah 100 dan tidak masuk kategori P2K3 ya kita nggak akan gitu. Kita based on peraturan yang berlaku gitu. Di nomor 5 ada masalah pembebasan penduduk gitu. Semuanya kita ada pembiayaan jalan tol, pembiayaan apa gitu. Itu pembebasan penduduknya harus sudah clear agar tidak ada isu masyarakat di situ. Kemudian ada pelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam. Nomor 7-nya ada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Kita tidak mengganggu mereka, seperti itu, tidak mengganggu habitat mereka. Kemudian ada warisan budaya. Nah, seperti kasusnya di mana ya waktu itu ya, di daerah Jogja ya. Dulu di koran saya pernah lihat itu dia temukan di waktu bikin rel kereta gitu, dia menemukan suatu namanya warisan budaya gitu, kayak artefak atau apa gitu. Nah, itu kan sebenarnya kita harus serahkan ke pihak yang berwenang gitu, untuk diteliti lebih lanjut dan kita simpan gitu. Nah khawatirnya kalau misalnya dia nggak ngerti masalah warisan budaya, yang kalau ada pekerjaan excavation terutama penggalian, itu kan ya buang aja. Hancur ya. Iya buang aja. Gitu. Kemudian yang sampai nomor 8 tadi, sampai warisan budaya tadi itu adalah standarnya IFC. Kemudian kita tambahkan lagi 2 standarnya GCF.
Green Climate Fund yaitu penghematan energi dan penggunaan energi ramah lingkungan. Oke. Dan nomor 10 adalah konsultasi dan mekanisme penanganan keluhan gitu. Jadi harapannya perusahaan itu tidak tutup kuping lah kalau misalnya ada sesuatu hal, ya contoh aja kayak di tambang gitu. Misalnya ada yang membebaskan lahan, ada lahan warga yang kena gitu. Jadi nggak bisa cuek gitu. Dia harus melakukan audiensi dengan si ini ya itu, dengan warga gitu. Seperti itu sih Mas, ada 10 itu. Nah itu yang menarik ya, kita selalu bikin yang namanya kajian setiap ada proyek. Oke. Nah ini menarik banget Mas ya. Ini karena mempengaruhi sama output nanti yang dihasilkan ya. Makanya benar-benar dari saat perencanaan, dari sebelum proyek jalan, kan perlu pembiayaan tadi ya. Nah sebelum pembiayaan aja udah dicek dulu tuh semuanya tuh ya. Baik dari segi safety-nya tadi, dari segi budaya, apalagi dari segi enviro Mas ya. Jadi saat nanti melakukan pekerjaan harapannya ya udah memenuhi kriteria tadi ya. Jadi memang mungkin ke tapi depannya ada sebagian Mas, mohon maaf saya potong, ada sebagian yang dia jalan dulu, nggak apa-apa. Tapi untuk porsi-porsi yang penting, yang benar-benar esensial, dia harus siapin dulu. Umpamanya izin lingkungan, gitu kan. Nggak mungkin dong kita melakukan pekerjaan. Oh sekarang bukan izin lingkungan ya, persetujuan lingkungan ya kalau yang di yang baru. Ya, kalau AMDAL atau UPL kan wajib persetujuan lingkungan, kalau SPPL kan nggak perlu. Gitu. Ya itu, kalau belum ada itu kan kita nggak boleh. Gitu. Kalaupun dia sudah melakukan, kita minta DLH-nya gitu. Bukti kalau dia melakukan suatu pekerjaan yang belum ada izin lingkungannya. Gitu. Kayak gitu sih. Iya, jadi tadi masih artiannya terkadang nggak jadi bukan mandatory. Oke di awal kalau emang belum memenuhi, tapi nanti bisa disusul mungkin ya. Tapi dengan targetnya setidaknya itu semuanya dikelola gitu ya Mas ya. Betul. Nah tadi juga ada aspek safety, menarik juga nih aspek health safety environment juga tadi Mas. Mas kalau boleh tahu berarti yang melakukan itu tuh tim khusus atau di mana? Departemennya Mas Indra aja nih yang melakukan penilaian itu Mas? Jadi kalau di kantor saya itu ada beberapa divisi gitu kan, divisi-divisi yang khusus untuk menangani apabila ada pembiayaan seperti ini gitu. Nah kebetulan divisi saya itu yang bagian untuk ISS-nya ini tadi gitu. Jadi biasanya satu orang harus menghandle satu orang menghandle satu proyek. Gitu. Jadi kita terkadang juga berdua gitu, karena tergantung dari kerumitan dari suatu proyek itu. Karena kan nggak sedikit ya Mas, untuk dokumen yang kita kaji itu benar-benar kita harus teliti lah ya, kita harus teliti gitu, sesuai dengan ininya. Jadi ya memang divisi saya sendiri sih yang melakukan. Oke. Kalau boleh tahu berarti sekarang di perusahaan ini posisinya apa Mas namanya, posisi Mas Indra khusus nih? Kalau ISS manajerial kali. ISS manajerial. Oke. Ya. Itu ada membawahi berapa orang nggak Mas? Kayak tim gitu yang ngurus mungkin tadi ada yang di bagian atau per project ya, satu orang per project tadi ya, bukan per bagian pemeriksaan gitu Mas ya? Jadi kalau di tempat saya yang sekarang itu tiap orang ada spesialisasinya masing-masing gitu. Jadi yang selevel dengan saya manajerial tuh banyak sekali dan kita nggak punya anggota. Jadi memang kita seperti konsultan lah ibaratnya gitu. Jadi kita memang bekerja sendiri gitu. Tapi kita dalam satu tim yang dibawahi oleh kepala divisi atau senior vice president. Kita dibawahi senior vice president, jadi di bawahnya itu ada tim, di bawahnya lagi ada tim leader. Tim leader itu ada yang namanya kalau di perusahaan lain-lain tuh mungkin asisten vice president seperti itu, kayak gitu. Jadi kayak saya sekarang yang dulu kalau di tambang punya tim banyak, nah sekarang kita benar-benar kita sendiri gitu. Kayak yang sekarang. Jadi kita saya spesialisnya ada di HSE. Gitu. Ada orang lagi yang spesialisnya di sosial. Ada orang lain yang spesialisnya yang khusus di environment, ada juga gitu. Oh gitu. Jadi menariknya ya kayak Mas Indra bisa belajar hal-hal lain juga ya, karena memang menggeluti bidang itu juga ya. Betul. Mau nggak mau. Karena kita mengambilnya kan per project, jadi apa sih masyarakat adat ini? Nah, kemarin udah sih saya sudah ambil sertifikasi untuk masyarakat adat gitu. Mas sudah ambil masyarakat adat,
Kemudian untuk apa namanya, kemarin ambil dari Swiss juga ada public health gitu, masalah kesehatan dalam lingkup warga gitu gimana. Itu juga hal-hal yang baru gitu. Yang oh kayak gini ya ternyata ya. Yang saya rasakan sih kalau dulu kan kita di level korporasi aja gitu. Kalau sekarang kita kayak benar-benar campur tangan ke perusahaan-perusahaan gitu. Untuk menularkan, ayo dong, kamu terapin K3 dong. Ayo dong, kamu izin lingkungannya dibenerin dong, kayak gitu loh. Secara nggak langsung kan seperti itu ya. Kayak gitu. Iya. Menarik juga Mas ya, pekerjaan sekarang. Tapi kalau menurut Mas Indra sendiri nih Mas, dibanding sebelumnya yang tadi di pertambangan, lebih nyaman di Ya, mana kerjanya Mas? Di tempat sekarang mungkin atau di tempat yang sebelumnya? nyaman ya, nyaman relatif ya. Kalau yang saya rasakan dulu kalau di tambang itu, hari ini selesai kerjaan, selesai. Kita fokusnya pada hari ini. Udah besok tuh akan fresh lagi. Kalau ini enggak, karena satu kerjaan bisa berhari-hari. Kalau yang sekarang itu yang membedakan. Terus yang saya karena sekarang saya di sini belum merasain yang namanya site visit ya, karena saya begitu masuk gak berapa lama udah pandemi kan. Belum pernah ngerasain site visit. Sebenarnya mirip-mirip sih kalau di waktu saya masih di Jakarta juga yang tambang itu juga sering banget ke site kan. Kalau ini juga sama-sama ke site. Tapi overall kalau exposure ya, secara exposure sih kayaknya lebih berat di tambang ya kayaknya. Ya, exposure lebih berat di tambang ya. Berarti bisa dibilang nggak Mas, sebenarnya kalau untuk di posisi Mas Indra sekarang nih, di penilaian tadi ya untuk pembiayaan keuangan ini, itu sebenarnya untuk ngisi posisi Mas Indra harus punya background pengalaman dulu nggak sebelumnya yang benar-benar di lapangan mungkin, atau sebenarnya bisa aja nih kayak misalnya teman-teman adik kelas fresh graduate baru lulus langsung ikut di sini belajar dapat sertifikasi, menurut Mas Indra gimana? Kalau itu sih sepertinya memang kalau dari teman-teman saya yang sebelumnya ya, karena saya sendiri aja yang backgroundnya yang dari ada lagi sih dari salah satu perusahaan nggak boleh ngomong ya. Iya. Oil and gas BUMN itu ada juga yang pindah ke tempat saya. Oke. Saya rasa sih mungkin adik-adik kalau mau pindah ke sini mungkin saya sudah pengalaman dulu sih kayaknya sih, karena kita murni mengakses sistem dari perusahaan orang gitu. Jadi kalau kita nanti kesannya gini lah, kalau kita nanti dikit-dikit minta ini, nanti kalau ditanyain sama si perusahaannya untuk apa, kita nggak bisa jawab juga susah sih. Bukannya saya mau bilang itu nggak bisa, sebenarnya bisa. Cuman akan lebih baik kalau memang ada pengalaman di lapangannya dulu sih. Kalau menurut saya ya. Mungkin malah ditanya balik, ini yang bentuknya kayak gimana Pak, misalnya gitu ya, sama ini ya. Malah kita sendiri nggak tahu, padahal kita yang minta, kita sendiri bentuknya nggak tahu itu misalnya. Kayak gitu kan banyak gitu, challenge seperti itu kan banyak. Misalnya kita minta ini gitu, kita minta prosedur ini dong gitu. Contohnya kayak gimana Pak gitu. Kita nggak cuma minta ya, kita juga asistensi gitu. Kita juga membantu mereka gitu. Kita bukan yang seperti minta terus jadi gitu. Kalau kayak gitu kan semuanya bisa ya. Iya. Berarti kalau bisa dibilang Mas, untuk di posisi sekarang nih Mas nih, itu skill-skill apa aja sih Mas yang harus dimilikin Mas? Skill. Kalau skill di luar HSE, yang pertama adalah ya komunikasi ya. Komunikasi. Kita harus meninggalkan ego kita juga, karena kita pada saat discuss dengan perwakilan perusahaan atau apa kan background-nya berbeda-beda gitu, kita nggak akan tahu. Kita harus punya cara tersendiri buat bagaimana menyampaikan ke dia bahwa ini harus dilaksanakan. Gitu. Kalau dari background HSE-nya ya sama lah seperti di tempat lain lah. Kalau misalnya mau ngambil ISO 45001 itu juga bisa. Terus kayak K3 umum silakan. Mungkin lebih banyak ya. Mungkin lebih banyak kalau di HSE-nya berarti lebih
dipelajarin atau sertifikasiin ke sistem Mas ya? Karena Iya, kan bentuk Mas sistem, betul. mengaudit sistem tadi ya. Betul, betul sistemnya. Terutama kita harus benar-benar paham yang namanya SMK 3 gitu. Karena kan Mm-mm. pedomannya mereka pasti kebanyakan SMK 3 gitu. Pasti Mm-mm. SMK 3. Sesuai enggak ininya, prinsip-prinsipnya udah masuk enggak gitu. Dan dilaksanakan enggak, yang terpenting ya dilaksanakan enggaknya ya gitu. Mm-mm. Gitu. Nah, kadang-kadang ya banyak sih kita bicara kalau misalnya pedomannya ada tapi pelaksananya nol gitu. Mm-mm. Kayak gitu sih. Sama ini sih, kalau yang ketiga ini yang background-nya ketiga itu jangan ini ya, jangan isi gelasnya ketiga semua, jangan. Isilah Ya. sama lingkungan gitu. Karena Iya. minimal AMDAL lah, itu harus tahu tuh AMDAL tuh. Karena mau nggak mau kita pasti lah di kerjaan. Mungkin Mas Aldo di kantor yang sekarang masih sedikit-sedikit pasti akan berurusan dengan lingkungan kan Mas? Iya. Ya, Iya. seperti itu. Itu sih masalah AMDAL itu juga. Ya AMDAL sih, itu kalau bisa sih AMDAL itu. Gitu. Menurut saya. Artinya kalau jadi HSE tadi, karena benar Mas, banyak juga Mas orang kayak gitu Mas. Jadi pandangannya saya HSE lebih banyak saya orang safety gitu. Jadi yang dipelajarin, yang benar-benar dikelola, yang ditingkatin ilmunya ya ke safety aja. Padahal Iya, kalau kita bilang aspek enviro itu sama aspek health itu penting juga ya. Bahkan kalau kita lihat kebanyakan perizinan perundangan ngatur sebenarnya kebanyakan di lingkungan Mas ya. Yang ketat setuju. banget ya Iya. pembahasannya. Dan itu saya alami pada saat saya kerja di perusahaan yang di Jakarta, yang tambang itu, Mm. di Mm. laut. Itu juga uh, ya sudah berhadapan yang namanya pemerintah gitu. Kita Mm. harus paham yang namanya perundang-undangan gitu. Kita harus paham yang namanya IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Kita harus tahu yang mana yang area penggunaan lain, yang mana yang kawasan lindung, hutan lindung mana. Itu juga kita harus tahu. Makanya sih saya selalu ingatkan ke adik kelas saya juga gitu. Saya selalu ingatin, kita jangan terlalu terpaku gitu dengan K3. Kita kalau ada peluang buat tambah ilmu di lingkungan, ambil aja gitu, nggak ada salahnya kok. Itu juga nanti berguna kok buat Betul. kalian. Gitu. Berarti Mas, ini tadi menarik ya Mas ya dari sharingan Mas Indra tadi ya dengan posisi yang sekarang, job desk-nya gitu. Nah menurut Mas Indra sendiri sebenarnya peluang sebagai personil HSE itu segimana luas sih Mas sih? Karena saya juga baru tahu nih ada posisi seperti Mas Indra tuh punya eh, pengalaman lain atau mungkin pernah dapat info-info lain terkait ternyata ada loh posisi HSE juga yang bergerak di perusahaan apa saya pernah dengar Mas ada katanya di perusahaan asuransi. Jadi Ya, sebelum ada. memutuskan sebuah perusahaan itu tadi sama mungkin ini kan penyediaan ini ya pemberian investasi ya Ya, pinjaman tadi mungkin kalau ini untuk ya. asuransinya di approve atau enggak nih kita perusahaan ini dapat asuransi atau enggak tuh ada HSE-nya juga. Sebenarnya seluas apa sih Mas peran HSE itu Mas? Peran HSE ya. Kalau saya pikir tuh uh, semakin semakin tahun tuh kayaknya HSE semakin dibutuhkan ya, Hmm. semakin dibutuhkan. Ya mungkin ada yang spesialisnya di lingkungan, ada yang spesialisnya murni di K3 gitu. Ya kalau kita kalau menurut saya sih, kalau menurut saya, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau dari PP 50 aja itu yang harus ada P2K3-nya itu perusahaan yang di bawah 100 gitu. Yang di bawah 100 apa gitu. Coba akan jarang kalau walaupun kayak perusahaan kayak antar barang kemarin pun saya lihat tuh kan karena saya juga ada saya dulu pernah ngelamar di salah satu aplikasi semacam job street gitu gitulah tapi namanya apa ya lu itu nge-share ke saya itu ternyata ada juga perusahaan mungkin yang antar barang itu Hmm. yang online sekarang itu yang hijau-hijau itu juga lagi butuh loh yang hijau-hijau itu tahu kan mas Iya, iya. Itu juga butuh ya yang selalu personil kita HSE. pakai Hmm. ya itu juga butuh terus kayak teman saya kemarin juga keterima antar barang di perusahaan antar barang yang logonya biru itu Hmm. juga ada gitu dan mohon maaf kalau mau ngomongin masalah salary juga bagus kalau Bersaing saya ya. Oh, iya. bagus juga nih berarti kan kita Hmm. sudah mulai semakin lama itu semakin dihargai seperti itu sih Oke.
Iya, Apalagi setuju. di rumah sakit juga ada peraturan sendiri ya. Di rumah sakit juga ada K3 khusus, K3 rumah sakit, K3 tuh. Ada sistemnya sendiri. Sistem manajemen K3 rumah sakit juga ada. Kayak gitu. Iya. Setuju Mas, bukan cuman yang biasanya orang-orang kan taunya umumnya ya tadi ya yang berisiko tinggi yang di lapangan, bahwa sebenarnya ada juga perusahaan-perusahaan jasa ya yang mungkin Iya, resikonya tidak terlalu tinggi, tapi sekarang perusahaan sudah mulai sadar Mas ya, karena tadi regulasi tadi. Selain betul. satu sisi juga mereka semakin paham perlunya HSE, satu sisi juga regulasi kan mendukung bahwa perusahaan-perusahaan tadi di atas 100 atau 100 atau kurang dari 100 tapi resikonya tinggi, itu juga perlu HSE gitu Mas ya. Betul. Nah Mas Indra sedikit tadi menarik nih Mas Indra nih. Mas Indra bilang tadi dari pengalamannya, dari awal karir tadi, pindah perusahaan, beberapa perusahaan tadi Mas ya, itu menariknya tadi yang saya highlight adalah Mas Indra tuh nggak ngelamar, malah dipanggil, dipanggil karena LinkedIn tadi. Nah itu Iya, gimana iya, iya. Mas caranya Mas bisa dipanggil seperti itu? Apa mungkin tipsnya buat teman-teman ini? Oke. Eh, Total total saya tiga pekerjaan terakhir saya itu LinkedIn loh, Mas. ya, 3 pekerjaan terakhir saya itu dari LinkedIn. Ya, jadi yang pertama sih uh, yang belum punya LinkedIn nih, bikinlah LinkedIn yang pertama. Terus kalau kalian bisa ngehias Instagram sebagus itu, masa sih nggak bisa ngehias LinkedIn sebagus Instagram dengan ya, catatan. Jadi dengan catatan yang kita share itu memang relevan dengan uh, apa ya lingkungan LinkedIn itu sendiri. Kalau LinkedIn kan memang sosial media untuk profesional ya. Kalau kita bisa bilang sih kayak apa ya? Kayak jalur pencari kerja juga ya. Ya iya, silaturahmi ya, ajang silaturahmi antar profesional-profesional atau karyawan-karyawan di seluruh dunia gitu. Ya, kamu bisa self branding lah di situ. Self branding sebaik mungkin. Ini kayak kayak Mas Aldo ini kemudian hari ini pasti akan banyak yang nawarin Mas Aldo. Dengan adanya apa inisiatif seperti ini, share di LinkedIn, itu akan melihat bahwa oh anak ini bagus banget ya masalah apa namanya sharing-sharing masalah HSE-nya dan di luar korporasi lagi seperti itu. Kalau kalian punya paper masalah HSE, ada apa namanya? Oh hilang mas. Paper masalah HSE. Pokoknya intinya gini, kolom-kolom yang ada di LinkedIn sebisa mungkin diisi deh. Sebisa mungkin diisi deh. Diisi semua yang jujur ya, jangan yang bohong-bohong ya. Gitu. Dan yang berikutnya, sebenarnya saya juga nggak terlalu rajin-rajin amat ya LinkedIn ya. Nggak terlalu ini. Yang penting kalau misalnya kita ada update sesuatu, masalah pekerjaan kita, update aja sih di situ. Dan juga saran saya juga jangan cuma nama perusahaannya apa, sampai kapan, tapi kasih tahu adik-adik ini kerjanya ngapain sih gitu. Itu karena rekruter biasanya ngeliatnya dari situ aja, dari summary-nya kan. Kita nggak mungkin dong lihat dari seluruhnya. Dari summary-nya aja gitu. Oh ini cocok apa enggak, nanti kita barulah dimintain CV sama dia. Kayak kemarin sih dia lihat dari profil saya, kemudian minta CV-nya, ya udah. Commute. oh ya sorry Mas, kemute Mas, tadi ada suara-suara dari luar. Eh, jadi menarik, saya tadi benar Mas ya, saya setuju banget Mas, bahwa kita sekarang-sekarang ini apalagi yang muda-muda ini, apalagi fresh graduate ya, fokusnya ya jangan hias Instagram, TikTok doang mungkin ya. Tapi ya LinkedIn juga penting ya untuk kalangan profesional ya, untuk menunjang karir kita. Tuh kayak Di Iya, kemarin gimana Mas? sedikit saya mau sampaikan ada teman juga yang apa namanya nge-share bikin suatu prosedur itu di YouTube gitu, di-share gitu. Kan bagus ya. Dia punya kreativitas, dia punya kemampuan buat bikin video, ngedit video, masalah K3, share aja. Nggak usah dipikirin ada yang nonton nggak ya, nggak usah dipikirin. Iya, Bikin aja dulu gitu. Banyak kan orang-orang itu kayak apa namanya, ada yang nonton nggak ya, ada yang nonton nggak ya. Buktinya teman-teman saya yang share di YouTube itu banyak kok yang nonton kok, lumayan iya, kok gitu. Jangan dipikir ini ya, tapi kita nge-share itu
suatu informasi yang baik itu adalah pahala. Cie. Setuju, Mas. Jadi Itu bermanfaat Mas. Mas ya fokusnya ya. Setuju Mas. Iya, Saya ingin apa bermanfaat. yang kita posting Contoh bermanfaat. kayak iya, sharingnya Mas Aldo itu saya juga pernah lihat tuh di LinkedIn kayak gitu-gitu. Walaupun kita nggak temenan ya Mas awalnya ya di LinkedIn, tapi ada aja yang like gitu kan, ya wah ini bagus juga. Jadi saya ada inspirasi juga buat nge-share gitu. Oh hal ini bagus juga nih gitu. Iya betul. Gak usah takut nggak dilirik ya Mas. Intinya kita bermanfaat. Nanti ada aja lah ya yang datang. Karena saya juga kalau boleh sharing sama Mas di posisi tempat saya sekarang kerja. Saya juga di head office sekarang Mas ya di pertambangan juga Mas di servis Ya, pertambangan. Itu juga sama kayak Mas Indra bilang tadi. Saya tahu ya. itu dapatnya ya dari LinkedIn juga di DM Eh, sama atasan saya ya waktu itu ya. Padahal waktu itu Iya, lagi kalau juga Mas, lagi nyari kerja yang harus menuntut saya deket sama keluarga. Waktu itu kan ada oke. masalah keluarga, orang tua lagi sakit seperti itu ya. Saya juga kerja di site, percis banget sama Mas Mas Iya. Indra tadi bilang. Set mana Site Mas? itu, site kemarin di KJA Mas di Kideko. Oke deh kok. Ya mungkin nggak selama kayak Mas Indra kali. Mas Indra kan sampai 6 bulan kemarin ya. Iya, iya, Kalau iya, saya 6 iya. minggu, 2 minggu. 6 minggu itu ya Wah, buat saya aja yang belum berkeluarga, belum punya anak Mas. Itu ya, agak berat juga ya untuk nggak ketemu keluarga ini, apalagi yang lebih waktunya. ya, Nah, ini hampir setuju. permasalahan yang dirasakan teman-teman di set seperti itulah. Padahal Tapi ya ini juga sebenarnya dari yang disampaikan oleh Mas Aldo ini buat teman-teman pekerjaan-pekerjaan yang lain non tambang dan non migas itu sebenarnya juga ada peluang loh gitu. Kalau kalian yang nggak mau jauh-jauh dari keluarga ya kan. iya, poin Sebenarnya ya ada Mas juga. ya. Iya, Walaupun mungkin di tambang itu bagusnya kita bisa dapat exposure langsung Mas ya. ya, Permasalahan bener-bener nggak cuman kita bahas soal teori, mungkin ya nggak bahas soal prosedur, tapi kita benar-benar ngelihat betul. langsung implementasi seperti apa gitu. Itu penting juga. Iya. Cuman artinya kita nggak terpaku terus kok HSE harus di situ terus gitu sampai Mm-mm. seumur karir, nggak juga kok, ada peluang-peluang lain yang bisa kita kembangkan dari pengalaman itu gitu Mas Indra ya. Ya, kalau teman-teman masih pengen ditambang silakan nggak apa-apa. Tapi kan nanti kalau udah keluarga bisalah bikin timeline gitu. Oh saya Mm-mm. mau ditambang sampai berapa lama nih? Mau di pedalaman sampai kapan nih? Gitu. Jadi nggak usah takut buat kalau menurut saya nggak dapat kerjaan gitu. Tetap aja coba cari-cari pekerjaan lain di Jakarta banyak kok gitu yang mau menghargai ASE juga banyak kok. Iya. Nah sedikit lagi Mas, boleh sharing lagi nggak Mas? Tadi kalau saya lihat nih Mas Indra juga menarik juga, jenjang karir tuh bagus banget nih kalau nggak dari Mas Indra nih. Bisa kita lihat cepet lah ya. Iya Dulu iya iya. mulai karir kan nggak tiba-tiba langsung tinggi gitu nggak Mas ya? Dulu dari Enggak. mulai officer dulu Mas ya? Iya Biasanya kan pasti kalau awal-awal. lulusan kuliahan Kalau antara itu malah ya, dulu saya di PLTU tuh malah inspektor malah. Jadi oh, yang bagian keliling-keliling tuh loh. keliling ya. Kayak safety Itu man lah ya, keliling. dibilang safety man, Iya iya safety malah di patrol PLTU kayak seperti gitulah itu. ya. Iya Iya iya. iya seperti itu. Yang kerjanya cuma di satu lantai doang. Iya. Bayangin aja dulu kalau nggak salah lantai 8 tuh saya doang. Jadi setiap lantai tuh ada safety patrolnya dan saya salah satunya gitu. Oke. Dari organisasi yang sangat besar, saya yang paling bawah tuh. Kayak Iya. gitu dulu. Nah itu gimana Mas bisa cepet gitu? Itu emang personel HSC udah hal yang lumrah kan Mas untuk bisa dapat karir baru, misalnya baru belum setahun udah pindah nih dari safety inspector tadi langsung jadi OS officer, naik lagi. Menurut Mas Indra seperti apa? Ini kalau dari lingkungan saya di tambang sih Mas, itu banyak banget sih yang kayak gitu. Hmm. Banyak banget sih yang kayak gitu. Sebenarnya bukan hanya karena kita harus pinter, kita harus pinter komunikasi, enggak. Kesempatan, Mas. Iya, Karena itu kita juga ada ya. kesempatan. Terkadang kita sudah kerja dengan baik, sudah apa namanya, ya apa namanya, apa yang disuruh oleh bos kita sudah lakukan dengan baik, komunikasinya sudah baik, tapi kok nggak naik-naik ya gitu. Hmm. Mungkin kesempatannya aja yang nggak ada gitu. Bahkan saya pernah tahu waktu saya masih di Berau itu ada teman saya yang umurnya di bawah saya udah manajer. Oke. Itu ada gitu. Jadi karena kesempatan. Nah, kapan kita nunggu kesempatan itu? Kita kerjain yang sebaik-baiknya dari sekarang gitu. Kalau pengalaman saya kemarin sih kebetulan bosnya kan ekspat ya. Hmm. Jadi kalau ekspat itu
kalau menurut saya dia tuh nggak hanya melihat based on paper, nggak melihat dari satu sisi saja, dia tuh melihat dari semuanya gitu. Dan ya keunggulan saya saat itu adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Oke. Inggris saya waktu itu teman-teman pada takut ngomong sama dia, saya yang didorong-dorong ngomong gitu. Oke. Saya ngomong, akhirnya Yang dikenal Mas saya Indra gitu ya. alhamdulillahnya gitu. Iya. Nah, Oh, satu lagi, bahasa Inggris penting tuh buat teman-teman. Apalagi yang mau ditambang atau yang mau di oil and gas. Bahasa Inggris penting tuh. Gitu. Walaupun ya, bahasa Inggrisnya tuh bukan yang uh, native mother tongue gitu-gitu, enggak gitu. iya Kita tuh bisa berani ngomong aja sih, dan kita ya. mengerti apa yang disampaikan, dan kita si orang yang menerima percakapan kita itu memahami apa yang kita ini. Kalaupun kita salah, nggak apa-apa, sorry Iya. aja gitu, bilang aja gitu. Orang kita pura bumi kan, Iya. kayak gitu. Setuju, Mas. Nah, ini juga benar, Mas. Sering juga kalau ada di kelas yang sharing sama saya, Bang, ini saya HSE tapi kok kerjaannya nih luas banget, Bang, nggak cuma HSE doang, kadang-kadang disuruh ngerjain tender, kadang-kadang disuruh ngerjain yang Ya, lain, pasti itu. seperti itu ya. Itu udah jadi Iya, ini ya. seperti itu. Terkadang saya sering tuh saya infokan juga tuh, Mas, bahwa oke, kita tahu cakupan tugas kita apa gitu ya. Tapi satu yang kita perlu tanemin juga, kalau emang kita punya waktu, nggak apa-apa juga kok kita bisa ngebantu juga ya melakukan tugas-tugas yang lain itu. Kita dikasih tugas mungkin yang di luar job desk kita, dikasih lebih, mungkin aja itu tugas itu untuk persiapan kita, Mas ya, untuk nanti di Iya, posisi yang lebih tinggi gitu. setuju. Jadi ini kata direksi saya kemarin yang habis perpisahan itu, kemarin habis resign kan, dia bilang, saya selalu ingat itu, dia bilang gini, kalau kita misalnya punya kompetensi sekian, limit kita sekian, itu kita jangan sampai kemauan kita itu di bawah jauh, kita harus tempel terus, tempel sampai kita ngerasa kok susah ya, kok nggak bisa ya. Nah itu artinya ininya pasti akan naik tuh, ini akan naik, si target kita awal itu apa, kapasitas kita pelan-pelan akan naik, dan ini ikut naik gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita bilang kok susah ya, oh artinya memang kita ini diuji dari segi kapasiti kita gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, dengan adanya challenge atau kok kerjaanku banyak banget ya, ini semua kita yang ngerjain, kita kok yang dapat ininya nanti, tenang aja, kita yang dapat ilmunya minimal. Kalau ada kesempatan, tulis aja di CV kita pernah ngerjain ini gitu. Nanti kalau misalnya sudah sampai tahap interview, kita jelasin bahwa kita benar-benar melakukan hal itu. Iya. Kayak gitu. Mungkin seakan-akan nggak dibayar, kita melakukan lebih nggak dibayar sekarang, tapi mungkin bayarnya nanti gitu, Mas ya. Mungkin nggak di perusahaan itu juga, bisa jadi di perusahaan berikutnya gitu, Mas ya. Setuju. Iya, Ini jadi aja kayak sekarang ini, saya masih nggak nyangka loh. Padahal dulu waktu kuliah, apa sih itu? Bahkan apa sih K3 itu kan? iya. K3 itu apa sih? Dan saya bukan kategori mahasiswa yang pintar. Gitu. Saya termasuk yang menengah ke bawah kali. Iya. Kayak gitu. Karena ini, saya juga ada bercerita dari teman saya dari Pertamina ya. Masih dari Pertamina. Dia bilang gini, dia ini salah satu orang yang masuk di Pertamina BPS, jalur BPS, tapi dari universitas yang bukan favorit. Dia bukan favorit banget. Dan paling kalau Mas Aldo saya bilang itunya, kampusnya nggak tahu kali gitu. Saya pun kaget dia keterima BPS gitu. Terus sekarang dia karirnya udah bagus, melejit sampai sekarang sudah di analis karirnya dia. Kamu gimana karena aku tanya, kamu gimana kok bisa survive gitu? Karena aku pikir, wah anak ini bakalan ketinggalan nih sama yang dari kampus-kampus beken di Indonesia gitu kan. Ternyata enggak, dia bilang gini, aku ngerti lemah di secara intelektual dari teman-teman. Tapi jika ada yang butuh bantuan, aku selalu siap. Gitu. Jadinya orang-orang akan melihat, oh anak ini kalau misalnya kita secara intelektual kurang, tapi secara rajin, kita saling membantu gitu. Dan akhirnya dia survive sampai sekarang, malah sekarang dia di Jakarta malah. Iya, itu yang lebih disenengin di lingkungan kerja, Mas ya. Iya, justru saya yang kaget tuh waktu itu.
terima di Pertamina BPS lagi. Kampusnya mana gitu. Bahkan di waktu interview pun dikasih tahu sama si waktu interview akhir, ini kampus mana ini gitu. Tapi dia tetap pede gitu. Karena Pak, saya merasa bisa bersaing, dia bilang gitu. Salut gitu. Bahkan waktu itu interview aja pinjam tasku gitu. Tas saya dipinjam karena dia benar-benar nggak punya ini. Dia bukan HSE ya. Dia bukan HSE di luar HSE. Dia di divisi lain lah gitu. Dan sampai sekarang maafan udah bagus lah, itu ingat itu jadi lucu sendiri gitu. Iya, setuju Mas. Itu penting Jadi Mas teman-teman ya. juga yang kampusnya Mas, kampus-kampusnya nggak terlalu dikenal, nggak apa-apa gitu. Apa juga berusaha, teman saya ada kok banyak contohnya. Temannya juga ada yang berhasil gitu. Dan bahkan kalau ada lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan harus yang reputable, misalnya reputable university, ya coba apply aja, nggak ada salah juga Mas ya. Iya, Itu nggak juga yang salah. sering saya bilang. Nggak salah juga. Terima Teman saya tadi itu sempat juga ngelamar di perusahaan-perusahaan tambang besar juga. Dan sampai tahap akhir Mas, sampai tahap akhir semua gitu dia. Selalu lolos gitu. Jadi nggak usah khawatir tuh CV kamu bilangnya apa, CV teman-teman malu sama kampusnya gitu, nggak usah Setuju. orangnya sih yang dilihat. Iya, Kapasitas dari orangnya. setuju Mas. Oke Mas Indra, kira-kira ada tips-tips lain Mas yang bisa di-share Mas buat teman-teman kita Mas? Tips-tips lain ya. Kalau dari saya, dari pengalaman pribadi saya, ini buat teman-teman yang belum kerja, belum kerja, masih kuliah gitu. Waktu masih kuliah, perbanyaklah ikuti seminar, ikuti training gitu. Jadi saya sebelum kerja pun sudah mengantongi banyak lah sertifikat gitu. Ya nggak perlu yang mahal-mahal gitu. Yang ada murah, merasa mampu, beli worth it kok gitu. Karena selain dari melihat pengalaman magang, dia pasti lihat dari sertifikat. Yang kedua, supaya nggak kaget pada saat kerja, cobalah ikut sambilan, kerja sambilan apa kayak waktu kuliah. Waktu itu saya udah kuliah sambil kerja di Jawa Pos sambil kerja di Jawa Pos, pulang jam 12 malam kayak gitu. Dari situ exposure-nya udah kebiasa. Begitu nanti kita kerja, alhamdulillah misalnya ketemu di tambang, begitu kita masuk shift malam, itu akan kebantu sih, karena kita pasti kebagian shift malam tuh kalau fresh grade itu. Pasti kebagian shift malam tuh. Itu udah saya alami bertahun-tahun gitu kan, hal yang kayak gitu. Terus bahasa Inggris itu kalian nggak harus jago, berani aja ngomong bahasa Inggris gitu, harus berani. Kemudian ya perbanyak teman, perbanyak relasi, jangan cari musuh gitu. Kalau once kamu sudah mencelok di perusahaan ini, kamu jagalah hubungan baik gitu, jagalah hubungan baik dengan semuanya lah, nggak harus sama teman-teman HSE, karena nanti rezekimu tuh bisa jadi di antara teman-teman yang tadi gitu. Karena tambang tuh sempit, perusahaan tuh sempit, bidangmu tuh sempit. Nanti kalau misalnya udah sampai sana, kita kirim CV, si SR-nya kebetulan ketemu temen lo itu, temen tadi, ini anaknya nggak asik nih, dia suka baperan gitu. Nah, gitu. Iya. Gitu sih. Mentok udah di situ jadinya Mas ya. Iya gitu. Terutama yang ditambang ya, itu benar-benar sempit tuh. Itu sempit banget. Paling itu sih standar ya, karena pengalaman saya sih gitu sih, Mas Aldo. Iya. Perbanyak tingkatkan kapasitas diri lah. Apa yang ada di kampus, tambah lagi apa gitu. Yang buat kalau cita-citanya pengen ke tambang, udah dari sekarang baca itu SMKP, baca masalah-masalah, minta ke kakak kelasnya PPT mungkin dari materi induction aja, biar tahu ini tuh apa sih dari apalagi sekarang Mas. Iya, apalagi sekarang enak banget. Kalau zaman dulu kita mungkin ya sebelum pandemi ini kita nyari training itu susah, bahkan perlu bayar Mas ya. Sekarang kan webinar udah banyak banget gratis ya. Tinggal cari aja di Google ya. Cari training apa, nanti ada tuh muncul-muncul tuh. Mau ada webinar-webinar apa yang dari yang gratis sampai yang harganya mungkin masih terjangkau, 50.000 udah dapat sertifikat gitu ya. Ini sih yang harus dimanfaatin. Setuju banget Mas.
Dan menarik juga mungkin saya tambahin dari Mas Indra juga nih sebenarnya sharingannya tadi ya, bahwa kita sebagai personil HSE juga peluangnya banyak ya Mas ya. Jadi mungkin ada satu kondisi tadi kita nggak nyaman di site lagi, misalnya perlu ada di keluarga atau tadi memungkinkan kerja harus bareng keluarga, bahwa di HSE pun membuka juga Mas ya sebenarnya ya, untuk Ya, betul. posisi-posisi tadi luas lah kita, nggak cuma di industri-industri yang kita kenal aja. Terkadang di industri lain juga perlu juga tuh HSE ya. Betul. Gitu, dan tadi yang penting juga LinkedIn, jual diri tadi Mas ya, jual diri Jual lewat diri. arti bagus ya. Iya. Kalian bisa ekspresi di TikTok atau Instagram, di LinkedIn masa nggak bisa? Gitu. Iya, itu dia. Gunakanlah platform itu untuk meningkatkan kapasitas dan biar dikenal sama orang, punya koneksi, Ya, akhirnya kesempatan kerja juga lebih besar gitu Mas ya. setuju. Oke, siap. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Mas Indra buat sharingannya nih. Sangat Sama-sama, Mas. bermanfaat banget Mas. Kita jadi tahu nih Mas, kira-kira peluang-peluang lain apa dari terkait dengan HSE, dari pengalaman Mas Indra juga yang sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman, terutama yang masih fresh graduate atau yang mulai karir Mas sebagai seorang HSE Mas. Iya. Nanti teman-teman jika ada yang pengen kenal lebih dekat atau nanti ingin bertanya-tanya mungkin Mas ya, kalau lagi ada Ya, waktu nanti boleh saya sertakan juga ya untuk link dari LinkedIn-nya Mas. Mungkin nanti ada yang boleh, ingin boleh. koneksi nanti bisa langsung ke Mas Indra. Nanti ada Boleh, di deskripsi ya linknya ya. boleh.